Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Leader dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Angga Feristiawan. Hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik. Buat apa sih ikut organisasi? Organisasi merupakan satu kata yang sering didengar buat kita, khususnya kamu, teman-teman yang sudah masuk di dunia kampus, di mana banyak sekali organisasi komunitas yang terdapat di dunia perkuliahan kita. Saya dari tahun 2011 sampai hari ini tahun 2021 mengikuti banyak sekali organisasi. Ada total kurang lebih 32 organisasi yang sudah saya ikuti dari tahun 2011, dan dari 32 organisasi itu saya pernah menjabat sebagai ketua di 21 organisasi. Kali ini saya ingin sharing alasan-alasan kenapa saya benar-benar totalitas di organisasi, dan semoga bisa menambah wawasan dari sobat leader semuanya untuk bisa menetapkan hati apakah mau berorganisasi atau memilih untuk tidak berorganisasi. Fakta pertama, bagian bumi mana yang ditempati oleh manusia yang tidak ada organisasi? Bagaimana kalau di sana hanya ada satu keluarga yang tinggal dan jauh dari desa? Apakah ada organisasi? Jelas ada. Kenapa? Karena keluarga itu sendiri adalah sebuah organisasi yang tercipta antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjalin sebuah ikatan, kerjasama, diskusi, sharing untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama tentunya berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Dan itu yang dinamakan organisasi. Berarti di semua wilayah, di dunia manapun, selama masih ada manusia, pasti ada organisasi. Fakta kedua, sejak kita lahir sampai kita meninggal, kita tidak pernah lepas dari yang namanya organisasi. Kita sharing dari awal, kita lahir kebanyakan lahir di rumah sakit bersalin. Di sana ada yang namanya rumah sakit dengan dokternya, dengan susternya, dengan pemilik rumah sakitnya, dengan petugas keamanannya. This is organization. Kita lahir masuk ke organisasi baru, namanya organisasi keluarga, organisasi terkecil di dunia. Kita punya ayah, kita punya ibu, dan kita lahir di dalamnya. Kita tumbuh, berkembang besar, kemudian kita masuk ke sekolah, mulai dari tingkat kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga lanjut ke jenjang perkuliahan. Itu organisasi. Kita lulus dari sekolah, ada yang langsung bekerja. Lulus dari kampus juga ada yang langsung bekerja. Kita bekerja di sebuah perusahaan dengan struktur pembagian bidang job desk. Ada direktur di sana, ada pimpinan, karyawan, staff, tim, divisi-divisi. This is organization. Atau misal rekan-rekan semuanya ingin bisnis, membuka usaha sendiri, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang entrepreneur, Anda tidak bisa berbisnis sendirian. Anda harus membuat satu tim dengan tugas yang sudah Anda bagi, dengan Anda sebagai seorang leader, dan Anda mulai membangun perusahaan dengan organisasi. Kemudian setelah kita bekerja, kita terus berusaha atau berwirausaha sampai kita dapat penghasilan, kita menikah, kita bentuk organisasi baru dengan istri kita dan anak-anak kita. Lambat laun kita terus beraktivitas di kantor atau di tempat usaha kita, kemudian kita masuk ke masyarakat, di RT RW, desa, organisasi. Dan singkat cerita sampai akhirnya kita meninggal dunia, sahabat semuanya. Dan kita diurus oleh organisasi. Oleh organisasi RT, bahkan ada organisasi bernama rukun kematian di beberapa wilayah. Artinya, sejak kita lahir sampai kita meninggal tidak pernah lepas dari yang namanya organisasi. Fakta ketiga,
Apa saja yang kita dapatkan dari organisasi? Apakah kita bisa belajar public speaking di organisasi? Bisa. Apakah kita bisa belajar public relation? Bisa. Apakah kita bisa belajar administrasi? Bisa. Apakah kita bisa belajar digital marketing yang sekarang sedang sangat dibutuhkan di era revolusi industri 4.0? Sangat bisa. Segala hal bisa kita pelajari di dalam organisasi. Dengan adanya organisasi, kita bisa meningkatkan wawasan kita. Tidak hanya wawasan, pengalaman, skill, dan juga jaringan akan lebih bertambah dengan ikut berorganisasi. Jadi pertanyaannya, buat apa sih berorganisasi? Silakan kamu jawab dan tentukan sendiri itu pilihan hidup kamu. Jadilah leader yang luar biasa untuk memajukan Indonesia. Kita sambut bonus demografi dan kita tuju Indonesia Emas 2045. Salam leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.